Selamat malam para saudara yang terkasih. Kita akan mendalami sedikit tentang tata perayaan Ekaristi 2020 yang akan kita gunakan mulai tanggal 1 November tahun 2021. Buku TPE 2020 ini telah dilaunching pada tanggal 7 Mei 2020 untuk digunakan di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Nah, Kanon 838 paragraf yang ketiga mengatakan bahwa konferensi para uskup agar dengan setia mempersiapkan terjemahan buku-buku liturgi ke dalam bahasa setempat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan, dan untuk menyetujui dan menerbitkan buku-buku liturgi untuk daerah tempat mereka bertanggung jawab setelah dikonfirmasi oleh Tata Apostolik. Kepercayaan bahwa tim penerjemah KWI telah bekerja keras untuk menerjemahkan dua pendekatan yang dipakai adalah ad literam, ad sensum. TPE baru perlu semangat dan kesadaran baru, yakni untuk membiasakan yang benar, bukan yang membenarkan yang biasa. Tidak menambah hal yang tidak ada dan mengurangi hal yang seharusnya ada. Misalnya Romawi, bukan misalnya Romo ini dan itu. Artinya adalah dimensi universal dan unitas harus menjadi pokok yang pertama. Sekilas sejarah tata perayaan Ekaristi di Indonesia. Salah satu implementasi pembaruan liturgi Konsili Vatikan II, misalnya Romanum Ordo Missae, edisio Typica tahun 1968, tertibkan pada 9 April 1969. Dan misalnya Romanum ini dipromulgasikan pada 26 Maret 1970 dengan nama resmi Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani Secundo Instauratum Authoritae Pauli Promulgatum Editio Typica 1970. Ya, bahasa Latin legak-leguk, ya mohon maaf. Berdasarkan Ordo Missae itu, tata perayaan misa dalam misa Le Romanum Editio Typica, muncullah buku perayaan Ekaristi dalam bahasa Indonesia aturan upacara misa 1971. Lalu 1975 misalnya Romanum 1970 dibaharui. Lalu muncul misalnya Romanum 1975. Editio Typica Secunda. Nah, berdasarkan itu muncullah tata perayaan Ekaristi 1979 yang disetujui tahun 1977 sebagai percobaan oleh Mawi. Tahun 2022 muncullah misalnya Romanum 2002 edisio Typica Tertia sebagai hasil revisi misalnya Romanum 1975. Nah, dan berdasarkan itulah muncullah tata perayaan Ekaristi tahun 2005. Pada tanggal 7 Desember 2020, KWI menetapkan buku tata perayaan Ekaristi 2020 sebagai hasil revisi atas TPE 2005. Berdasarkan Ordo Missae Typica Tertia 2008. Buku TPE ini diluncurkan resmi pada Jumat 7 Mei 2021. Nah, sejarahnya demikian. Vatikan 1963, lalu muncullah misalnya yang pertama, lalu dipromulgasikan tahun 70, lalu muncullah aturan misa Indonesia, lalu misalnya Sekunda, tata perayaan Sacramentum, lalu 2002 muncul Typica Tertia, TPE 2005, muncullah edisio yang tertia Emendata, lalu 2007 Desember 2020 TPE dipromulgasikan di launching 7 Mei 2021 dan dimulai TPE 2020 ini dengan tata perayaan Ekaristi 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Nah, ini perbandingannya, gambar, sampul, dan halamannya juga cukup berbeda. TPI 2005 449 dan TPI 2020 410. Ritus pembuka. Sikap umat selama ritus pembuka adalah berdiri, mulai dari perarakan masuk sampai doa kolekta, semua tetap berdiri. Namun, jikalau di kebiasaan sudah ada berlutut di saat tobat, ya tidak ada salah, tidak ada yang menyalahkan. Itu adalah penghayatan yang juga ditekankan dalam PUMR. Perarakan setelah umat berkumpul, imam membawa pada para pelayan merarak menuju altar diiringi nyanyian perarakan masuk. Jadi ada perubahan perayaan umat dan bukan perayaan imam. Diiringi nyanyian masuk, jelas ya. Setelah tiba di depan altar, imam bersama para pelayan membungkuk hikmat atau pelucup. Yang membungkuk hanya imam dan para pelayan. Artinya, umat yang ikut hadir dalam komunikasi itu tidak perlu membungkuk bersama dengan imam. Selain membungkuk, mereka juga bisa berlutut kalau di pantimam ada tabernakel atau sakramen Maha Kudus yang di dalamnya. Dan jikalau ada diakon atau lektor yang membawa evangeliarium, tidak perlu ikut memberi penghormatan, tapi langsung ke altar untuk menempatkan evangeliarium di atas altar bagian tengah. Setelah membungkuk, mencium altar, menyerupai salib, altar, dan seterusnya. Nah, tanda salib. Setelah nyanyian perarakan masuk berakhir, imam dan umat membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus in nomine. Artinya bukan atas nama Bapa, bukan demi nama Bapa, tapi adalah dalam nama Bapa. Ini yang harus kita koreksi bersama. Salam yang biasanya adalah salamnya Tuhan. Ini ya. Dulu salamnya demikian, Tuhan beserta kita. Jawabannya umat adalah sekarang dan selama-lamanya. Atau juga ada di TP 2005, Tuhan besertamu dan sertamu juga. Dan semuanya ini tidak digunakan, hanya yang digunakan sekarang adalah Tuhan bersamamu dan jawaban umat dan bersama rohmu. Pengantarnya pun juga singkat. Tobat. Nah, di sini tobat ada beberapa rumusan. Bisa berdiri ataupun berlutut seperti kebiasaan yang sudah terjadi. Ada 4 pilihan dalam tata tobat ini, dan imam bisa menggunakan bervariasi. Lalu Tuhan kasih kami bisa dinyanyikan ataupun diserukan. Lalu madah kemuliaan. Madah kemuliaan dinyanyikan atau dialturkan sesuai dengan petunjuk, diangkat oleh imam atau solis dan kur. Dilanjutkan oleh umat bersama imam. Kemudian dibuka oleh imam atau lebih cocok oleh solis atau oleh kur. Kemudian dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-sama, atau oleh umat paduan suara bersaut-sautan, atau hanya oleh kur. Kalau tidak dilakukan, madah kemuliaan dilafalkan oleh seluruh umat bersama-sama atau 2 kelompok umat secara bersahut-sahutan. Doa kolekta. Istilah doa kolekta digunakan karena disitulah Romo akan mengkolek doa-doa yang dibawakan secara hening umat yang hadir di situ. Semua bersama imam berdoa sejenak dalam hati. Nah, di saatlah kita umat bisa mengucapkan doa intensi pribadi yang mungkin secara khusus untuk pribadi, yang rasa syukur, yang mungkin tidak bisa diucapkan, atau mohon kesembuhan tertentu, dan sebagainya. Kemudian imam dengan tangan terentang mengucapkan doa kolekta. Doa kolekta adalah imam merangkumkan, mengumpulkan doa yang disampaikan
oleh seluruh umat secara pribadi dalam saat ini. Ini adalah akhir dari doa yang umat tidak perlu, ya hanya tahu saja, tidak perlu terlalu detail. Artinya kalau ditujukan kepada Allah Bapa dan Putra yang menjadi perantara. Nah, liturgi sabda tentu umat berduduk. Bacaan pertama masuk tanggapan dan bacaan kedua dibawakan dari mimbar. Dan yang paling penting yang perlu kita sadari adalah ada saat hening. Sudah bacaan pertama dan bacaan kedua untuk meresapkan sabda Allah. Haleluya atau bait pengantar Injil. Umat berdiri pada saat haleluya dan bait pengantar Injil. Dengan aklamasi ini, umat menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda. Kalau tidak dinyanyikan, bait pengantar Injil dapat ditiadakan. Tugas utama ialah solis dan bukan imam. Tidak diinginkan mengganti bacaan dan mazmur tanggapan yang bersabda Allah dengan teks-teks lain yang bukan dari Alkitab. Bacaan hendaknya dibawakan oleh lektor, sedangkan Injil dilakukan oleh diakon atau imam lain yang tidak memimpin perayaan. Saya pernah melakukan hal yang salah, meminta frater yang pastoral di paroki untuk membacakan Injil meskipun mereka belum diakon. Ya, ini harus menjadi perbaikan, harus luruskan apa yang benar harus ditekankan, dilakukan. Ini mohon diperhatikan untuk para misioner, sesudah diakon dan imam menuju mimbar perlu diiringi oleh pelayan pendupaan dan pelayan lilin. Jikalau tidak di malam masa Paskah. Nah, juga perlu diketahui bahwa Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan sekarang dikatakan inilah Injil suci menurut Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan Firman adalah demikianlah dimuliakanlah Tuhan. Nah, sementara imam menandai buku dan dirinya badai mulut dan dada dengan tanda salib kecil. Hal ini juga sama dengan yang dilakukan di umat. Dan sudah aklamasi bacaan Injil, ada aklamasi sesudah membacakan Injil, diakon akan berseru, demikianlah sabda Tuhan, dan umat menjawab, terpujilah Allah. Tidak ada lagi pengangkatan evangelirium, namun dilanjutkan dengan penciuman pada buku. Ini mohon doa yang dilakukan oleh diakon pada saat mencium evangelirium. Homili hanya dibawakan oleh imam dan diakon, dan bukan yang lain. Misalnya kalau ibadat sabda tanpa imam berarti adalah renungan, bukan homili. Syahadat. Syahadat bisa dinyanyikan, ucapkan sebagai pengakuan iman, dan umat berdiri. Ada dua pilihan, syahadat panjang dan yang pendek. Pada syahadat ada kata-kata berikut, sampai menjadi manusia, semua menundukkan kepala pada hari raya Santa Kabar Sukacita dan hari raya semua berlutut. Doa umat atau doa universal, karena ya memang berlaku untuk umat beriman pada umumnya. Liturgi Ekaristi. Umat duduk. Setelah itu nyanyian persiapan persembahan dimulai. Nyanyian persiapan persembahan sebagai awal persiapan persembahan. Sehingga ini yang perlu ditekankan. Nyanyian persembahan bisa dinyanyikan walaupun tidak ada perarakan bahan persembahan. Artinya yang selama ini saya juga kurang tepat, nanti bisa dimulai dengan bahwa bisa dipersiapkan nyanyian persiapan persembahan untuk mengiringi persembahan.
Jikalau ada nyanyian persembahan, doa yang terpujilah Engkau itu di suara lembut, jikalau tanpa lagu, suara lantang mengucapkannya. Ini doa waktu mencuci tangan, waktu mau persiapan berdoalah saudara-saudara itu ya. Doa atas persembahan, jadi bukan doa persiapan persembahan. Karena tadi dikatakan bahwa nyanyian persembahan adalah awal dari persiapan persembahan. Dan doa ini diucapkan dan tidak dilakukan. Doa syukur agung kita lewati saja karena itu bagian dari imam, termasuk privasi dan seterusnya itu. Doa syukur agung. Nah, ada beberapa doa syukur agung yang di tahun TPE 2005 tidak digunakan lagi, yaitu doa syukur agung yang ke-8, 9, dan 10. Karena memang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan Odomisai yang 2008 itu. Nah, ada kata-kata yang demikian. Tambahan untuk kata-kata atas dan piala, anggur, itu tambahan kamu semua. Lalu ini adalah aklamasi anamnese. Dan inilah, marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga engkau datang. Ini bisa dinyanyikan dan bisa dilafalkan atau diucapkan. Nanti kita akan pelan-pelan melatih dari anamnese yang pertama, 2, dan 3. Agar ya dikenal dan mungkin lagunya juga dikenal dan bisa dilakukan, dikenal di umat. Lalu teks aklamasi anamnese yang ketiga. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, engkau telah membebaskan kami. Di dalam doa syukur agung ada tambahan yang menyebutkan Santo Yosef yang selama ini mungkin kita kenal sebagai ya Bapaknya Tuhan Yesus, tapi yang tidak berkata patah kata pun dalam kitab suci. Namun dimasukkan di dalam doa syukur agung karena memang peran penting di dalam karya keselamatan kita semua. Lalu Bapa kami, setelah piala dan wedang kita akan kembali, imam dengan berkatut berkata atas tunjuk penyelamat dan seterusnya itu ya. Kemudian sambil mengatupkan tangan, selebrant utama mengajak umat untuk membawakan doa Bapa kami. Yaitu sambil bertangga tangan, ia melambungkan Bapa kami bersama para koslerban dan merentangkan tangan, yang juga merentangkan tangan, dan bersama dengan umat. Umat yang tidak merentangkan tangan, yang perlu diketahui ya. Simbolisme ini digunakan hanya satu simbolisme saja, yaitu Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil nantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Lalu Tuhan, doa damai ini hanya oleh imam dan umat nanti menjawab amin. Doa damai, lalu ada ajakan untuk saling mengucapkan salam damai satu sama lain menurut adat kebiasaan setempat. Namun memang dalam masa pandemi ini, meskipun kita bisa misal tatap muka, misalnya tanpa harus memberi salam dengan bersentuhan, tapi dengan saling menunduk dan seterusnya.
Waktu anak domba Allah dan hosti di atas patena atau piala diangkat dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbagilah saudara-saudara yang diundang ke pasaman anak domba. Jawabannya adalah sama dengan KPI yang 2005, hanya tidak tanpa ya. Dengan yang demikian ini, Tuhan, saya tidak pantas, kau datang pada saya, tapi sabda saja, maka saya akan sembuh. Lalu pemain komuni, umat berdiri, ketika menyambut tubuh Kristus, juga dengan penuh hikmat, dengan penuh iman. Kalau tidak ada nyanyian komuni, maka antifon komuni yang terdapat dalam misal dapat dibacakan oleh umat beriman atau oleh beberapa orang dari mereka atau oleh rektor. Dan juga dibacakan oleh imam sendiri setelah ia menyambut tubuh Kristus dan darah Kristus sebelum memberikannya kepada umat beriman. Dan sekali lagi, hening juga hal yang penting selain di liturgi sabda. Doa sesudah komuni dan berkat. Berkat ini berbeda kalau PPE 2005 secara pasif dan di sini kalimat aktif. Semoga lah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan di saat selesai, Roma akan mengatakan, saudara-saudara, pergilah misa sudah selesai. Sebab umat adalah syukur pada Allah. Nah, beda dengan 2005, di mana saudara sekalian, perayaan sudah selesai, syukur pada Allah, marilah kita pergi, kita titus. Amin. Nah, ini hanya simpel demikian ini. Perarakan keluar artinya iringi nyanyian atau musik instrumental oleh paduan suara. Terima kasih. Semoga ini semakin membuat kita semakin mengenal akan TPI yang baru 2020 ini dan bukan TPI 2021 karena memang TPI ini dipromulgasikan 27 Desember 2020. Terima kasih. Sampai jumpa.